Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, shalom, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kesempatan kali ini aku mau mempresentasikan tentang teknologi dan anak dari bagaimana cara menavigasi manfaat dan resikonya. Terus di sini tuh ada pengantar potensi teknologi dalam pembelajaran anak. Anak-anak masa kini tumbuh di era digital. Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan bagian dari keseharian mereka. Perangkat digital membuka pintu ke dunia pengetahuan yang tak terbatas, menawarkan cara belajar yang lebih interaktif dan menarik. Namun, tanpa panduan yang tepat, akses bebas ini juga dapat membawa dampak serius bagi tumbuh kembang anak. Yang bisa diakses oleh anak pada saat ini menggunakan teknologi adalah akses informasi, jutaan sumber belajar tersedia di ujung jari anak. Terus ada interaktivitas atau pendekatan belajar yang menyenangkan dan adaptif. Namun, ada resiko tersembunyi juga, menjadi kecanduan dan dampak psikologis bila tidak terkontrol. Terus di sini ada sisi terang dari teknologi itu dapat mendukung pendidikan dan akses informasi. Yang pertama tuh ada sumber belajar tak terbatas. Perpustakaan digital, video edukasi, dan ensiklopedia online memperluas wawasan anak jauh melampaui buku teks konvensional ataupun buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Itu bakal lebih banyak di online kalau zaman sekarang. Terus ada koneksi global. Anak-anak dapat berkolaborasi dengan teman sebaya dari seluruh dunia, memperluas perspektif dan kemampuan komunikatif lintas budaya. Seperti zaman sekarang tuh kita udah lihat kayak kalau dulu kan pakai sahabat pena yang dikasih surat gitu kan. Kalau zaman sekarang menggunakan teknologi, mereka sudah bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat mereka yang ada di luar negeri menggunakan perangkat digital yang mereka miliki. Terus ada pembelajaran adaptif. Aplikasi edukasi menyesuaikan materi dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing anak secara personal. Seperti kalau di major kita itu, di jurusan kita itu ada Duolingo. Duolingo itu bisa sangat gampang dan gratis. Bahkan gratis di zaman sekarang itu gampang banget. Duolingo itu bisa berguna banget kalau kalian mau belajar bahasa. Dan kalau nggak salah mereka menyediakan banyak sekali bahasa-bahasa kayak bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Inggris, atau bahasa Cina, bahasa Korea, seperti itu. Terus ada kreativitas digital. Tools design, coding, dan produksi konten melatih kreativitas serta mempersiapkan anak menghadapi karir masa depan. Kayak sekarang itu sudah zamannya mengedit itu bukan sesuatu yang tabu atau yang hanya orang tertentu yang bisa mengerjakan itu. Dan itu kayak banyak tutorialnya, banyak aplikasinya yang bisa dijangkau oleh anak, seperti CapCut atau dulu tuh ada KineMaster. Itu bisa dan sekarang tuh ada Canva juga bisa membuat kayak poster, desain foto, ataupun sekarang presentasi seperti yang saya buat ini. Terus ada coding. Pasti kalian tuh udah banyak yang lihat kelas-kelas coding di jalan-jalan ataupun di ruko-ruko yang memang banyak bimbel-bimbelnya gitu. Dan itu kok di kelas coding itu rata-rata yang ada di situ tuh bukan orang dewasa, tapi sudah anak-anak. Mungkin mulai dari SD, SMP hingga SMA. Dan mereka memang sangat suka coding dan memang pengen ke situ, makanya sekarang banyak banget anak-anak bisa coding dan mereka pun jago.
Terus ada produksi konten. Produksi konten itu seperti TikTok, YouTube, Instagram, atau sekarang juga ada X atau Reels. Itu mereka banyak banget, kita pasti pernah lihat anak-anak membuat konten itu sangat gampang diakses oleh mereka. Terus ada sisi gelapnya. Kalau tadi sisi terangnya, sekarang sisi gelapnya. Apa sih sisi gelapnya? Ada resiko kecanduan dan dampak negatifnya itu apa aja. Yang pertama itu ada kecanduan layar. Algoritma dirancang untuk mempertahankan perhatian. Anak rentan terjebak dalam siklus konsumsi konten tanpa henti. Seperti kalau kita scroll TikTok, itu sangat amat addicted. Kalau kita yang sudah dewasa aja kayak tiba-tiba nggak sadar gitu kalau itu ternyata udah 1 jam kita nge-scroll TikTok. Terus ada gangguan tidur. Paparan cahaya biru dan stimulasi berlebihan mengganggu ritme sirkadian, mengurangi kualitas tidur yang vital bagi perkembangan otak. Nah, siklus ritme sirkadian itu seperti jurnal kalau anak-anak itu perlu tidur selama 8 jam, minimal itu 8 jam. Nah, itu ritme sirkadian yang mereka miliki gitu. Nah, itu kalau anak-anak tidak tidur dengan cukup, itu mengurangi kualitas dari perkembangan otak mereka. Terus ada penurunan fokus. Kebiasaan multitasking digital melatih otak untuk mencari stimulasi cepat, mempersulit konsentrasi jangka panjang. Nah, ini tuh sekarang kalau yang menurunkan fokus ini banyak menuju ke sumber daya AI atau produk-produk yang dihasilkan oleh AI. Mereka ingin cepat, tepat, tapi tidak kritis dan tidak berkonsentrasi, dan mereka tidak fokus akan itu, dan mereka hanya ingin cepat selesai dan kumpulkan. Terus yang paling penting dari dulu hingga sekarang adalah konten berbahaya. Tanpa pengawasan, anak dapat terpapar konten kekerasan, ujaran kebencian, atau predator online yang mengancam keselamatan mereka. Konten kekerasan seperti zaman sekarang tuh banyak banget berita-berita tentang anak-anak yang membunuh temannya karena nonton film seperti itu. Nah, di sini juga ada dampak sosialnya dari kenapa sih interaksi tatap muka tetap penting di era digital saat ini. Interaksi digital tidak dapat menggantikan sepenuhnya nilai dari kontak sosial langsung, bermain bersama, berbicara tatap muka, dan merasakan empati secara nyata adalah fondasi perkembangan sosial emosional anak. Berarti, nah ini termasuk ke social experience anak itu sendiri, di mana anak dapat menilai ketika bertemu secara langsung apakah orang ini bisa menjadi teman ataupun hanya bersapaan belaka. Nah, di sini juga ada kenapa interaksi tatap muka tetap penting, karena empati dan kecerdasan emosional. Komunikasi tatap muka mengajarkan membaca ekspresi dan memahami perasaan orang lain secara mendalam. Seperti yang tadi saya bicarakan, kenapa sih tatap muka itu tetap penting? Karena ketika Anda melihat langsung, kalian akan dapat menilai apakah orang ini baik ataupun orang ini tidak cocok dengan kalian. Terus ada kemampuan kolaborasi. Bermain dan bekerja langsung bersama teman melatih negosiasi, kompromi, dan kerja tim yang sesungguhnya. Nah, ini tidak bisa digantikan oleh digital, karena biasanya digital mereka masih ada rasa canggung dan rasa tidak enakan. Nah, di sini juga ada rasa kesepian digital. Nah, ini yang paling penting. Studi menunjukkan penggunaan media sosial berlebihan justru meningkatkan rasa kesepian dan isolasi sosial terhadap para remaja. Nah, ini menyangkut ke anak-anak yang menuju remaja, dimana kalau udah
memegang digital atau berkontribusi langsung ke dalam teknologi digital, mereka itu lebih mengisolasi dirinya atau lebih sering mengurung dirinya di kamar ketimbang berinteraksi sosial secara langsung. Lalu ini juga saya masukkan ke dalam presentasi saat ini adalah kesejahteraan psikologis dari bagaimana cara menjaga keseimbangan digital anak. Yang pertama, yang harus kalian lihat tanda-tanda peringatan dini ketika anak mulai kecanduan adalah mudah marah saat perangkatnya diambil atau dibatasi. Yang kedua, menarik diri dari aktivitas yang dulu mereka sukai. Kayak misalkan dulu mereka aktif di sekolah, tiba-tiba mereka tidak aktif di sekolah. Yang ketiga itu penurunan prestasi akademik secara tiba-tiba. Kalau misalkan zaman sekarang sudah tidak ada ranking, tapi di zaman saya tuh ada ranking. Nah itu bakal kelihatan banget kalau ada penurunan. Terus ada perubahan pola tidur dan nafsu makan. Biasanya kalau sudah kecanduan, mereka akan membolak-balikan jam tidur dan jam makan mereka. Terus ada kecemasan berlebihan saat tidak bisa mengakses internet. Penelitian WHO menunjukkan anak yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di layar beresiko 2 kali lebih tinggi mengalami kesehatan mental. Karena mereka hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri ketika di digital. Terus di sini juga ada peran orang tua dan pendidik pastinya dalam menerapkan strategi pengendalian dan pembimbingan. Yang pertama ada terapkan aturan waktu layar. Batasi share screen time sesuai usia. WHO merekomendasikan maksimal 1 jam per hari untuk anak 2-5 tahun dan 2 jam untuk anak yang lebih besar. Yang kedua ada gunakan parental control. Nah ini masuk ke fitur-fitur yang ada di Android. Kalau iPhone saya kurang tahu, tapi kalau Android karena saya memakainya itu sudah ada. Dimana memanfaatkan fitur kontrol orang tua di perangkat dan router bertujuan untuk memfilter konten berbahaya secara otomatis karena ini dari perangkatnya langsung. Yang ketiga ada dampingi dan diskusikan. Jadikan penggunaan teknologi sebagai aktivitas bersama atau bermain bersama, waktunya bermain bersama teknologi. Tonton, bermain, dan diskusikan konten dengan anak secara rutin. Jadi ini memang harus rutin karena kalau dikasih tahu hanya sekali saja mungkin mereka akan lupa seterusnya. Yang keempat ada integrasikan di kurikulum. Nah ini untuk para pendidik atau pembimbing. Pendidik perlu memasukkan literasi digital dan etika berinternet sebagai bagian tak terpisahkan dari pelajaran formal atau masuk ke sosialisasi bagian digital. Terus ada kesimpulan, menuju masa depan digital yang sehat bagi anak. Bagaimana cara memanfaatkannya? Gunakan teknologi sebagai alat belajar efektif. Gimana cara melindunginya? Amankan anak dari kecanduan konten berbahaya seperti yang udah saya sebutkan tanda-tandanya tadi. Terus ada cara nyeimbanginnya, padukan dunia digital dengan interaksi nyata karena sosial langsung itu perlu guys. Terus saya kasih quotes di sini, teknologi bukanlah musuh anak, ia adalah alat yang kekuatannya ditentukan oleh cara kita membimbingnya. Dengan kolaborasi antar orang tua, pendidik, pemerintah, dan platform teknologi, kita dapat memastikan setiap anak menikmati manfaat digital tanpa mengorbankan tumbuh kembang mereka yang optimal. Nah ini cara memanfaatkan potensinya bagaimana sih? Teknologi adalah kunci akses belajar dan kreativitas tanpa batas karena memang tidak ada batas dalam teknologi. Terus ada bagaimana sih cara kelola resikonya? Pengawasan aktif dan aturan menjelaskan lindungi anak dari dampak negatif.
itu perlu dicatat secara penting bagi para orang tua. Terus yang ketiga ada tumbuh bersama generasi digital yang sehat lahir dari ekosistem yang peduli dan bertanggung jawab. Nah, ini masuk ke lingkungan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang tidak berkenan ataupun jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.